Instruktur pilot ini melakukan kesalahan yang sangat fatal. Penumpang, kru, dan seluruh pesawatnya hancur. 15 Januari 2023, pukul 10.32 pagi. Sebuah pesawat ATR-72500 itu lepas landas dari Bandara Kathmandu menuju Bandara Internasional Pokhara. Di dalam pesawat ini ada 68 penumpang dan 4 orang kru. Tapi ada yang tidak biasa nih, di dalam kokpit ada 2 orang kapten. Penerbangan inilah penerbangan training, di mana Kapten Anju Katiwara ini sedang melakukan latihan familiarisasi untuk melakukan pendaratan di bandara yang baru buka nih. Jadi Bandara Pokhara Internasional ini baru beroperasi 2 minggu dan belum punya prosedur untuk instrument approach. Kapten Anju duduk di sebelah kiri sebagai pilot flying, sedangkan yang duduk di sebelah kanan itu ada seorang pilot yang sangat berpengalaman dan dia sekarang berposisi sebagai instruktur. Dia adalah Kapten Kemal Casey dengan 21.900 jam terbang. Penerbangan ini sangat singkat, cuma 30 menit. Ketinggian jelajahnya juga cuma 6.500 kaki. Bahkan penerbangan yang mereka lakukan sekarang inilah penerbangan ketiga. Jadi tadi pagi mereka udah bolak-balik Pokhara 2 kali. Saat pesawat mereka udah mendekati Bandara Pokhara, Tower mengizinkan mereka untuk landing pakai runway 30. Tapi Kapten Kemal ini justru meminta untuk bisa landing di runway 12. Mungkin karena ini adalah penerbangan latihan, jadi dia menginginkan supaya Kapten Anju ini terbiasa untuk melakukan penerbangan visual melalui runway 12. Yang terkenal sulit karena posisinya itu diapit oleh gunung. Jadi mereka itu langsung masuk ke the left downwind runway 12. Menurut rekaman cockpit voice recorder, nah di posisi ini banyak sekali percakapan antara mereka berdua, di mana Kapten berusaha untuk berikan instruksi bagaimana teknik atau caranya untuk bisa masuk melakukan pendaratan yang aman ke runway 12. Sebelum masuk ke downwind, Kapten Anju udah minta flap 15. Beberapa saat kemudian dia minta landing gears down, minta landing gearnya diturunin. Dan mendekati ujung downwind, Kapten Anju minta lagi nih flap 30. Dan disinilah bencana itu dimulai. Alih-alih memindahkan flaps lever ke posisi 30, Kapten Kamal secara tidak sengaja memindahkan condition lever untuk mesin 1 dan 2 dari posisi auto pindah ke feather. Kesalahan ini tidak langsung mereka sadari. Tiba-tiba di indikator torsinya itu 0 dan master cautionnya nyala. Dan dia bertanya, "Cap, kenapa nih torsinya jadi 0?" Kapten Kemal juga kebingungan, tapi mereka melanjutkan manuvernya. Jadi mereka belok ke base, kemudian belok lagi ke final. Masalahnya mesin mereka itu sebenarnya masih hidup, masih baik-baik saja, tapi baling-balingnya sudah berhenti berputar. Jadi benar-benar pesawatnya itu kehilangan daya dorong dan airspeednya ya, kecepatan pesawat itu langsung drop dan mereka semakin kehilangan ketinggian. Dan 1 menit sebelum mendarat, pesawat ini menabrak tanah. Pesawatnya hancur, tidak ada yang selamat. Investigasi kemudian menemukan penyebabnya. Bandara ini terjepit di antara gunung, jadi approach-nya itu harus rapat dan rapih. Kesalahan sedikit saja bisa membuat approach-nya jadi unstabilized dan mereka harus go around. Jadi stres yang tinggi dan perhatian yang terbagi membuat si tangan si kapten instruktur ini jadi salah megangnya, bukannya flaps lever tapi condition lever. Dia pindahin dari auto ke feather, membuat semua baling-balingnya jadi feather. Jadi buat kalian yang belum tahu ya, condition lever itu punya fungsi yang sangat vital. Yang pertama, posisi shut off dan posisi feather. Ini akan menentukan apakah bahan bakar itu mengalir atau kita matikan. Kalau condition levernya pada posisi auto, sudut baling-baling dan kecepatan baling-baling itu diatur secara otomatis oleh komputernya. Yang ketiga, posisi 100% override. Nih posisi ini dipakai kalau sistem otomatisnya itu bermasalah, dipindahin ke 100% override. Saat tuas condition lever ini dipindahkan dari auto ke feather, buat sudut baling-baling ini jadi sejajar dengan aliran udara. Seperti di video ini nih, gambar ini. Buatnya, baling-baling ini jadi berputar lambat, akhirnya kehilangan daya dorongnya. Gimana menurut pendapat kalian? Tulis kolom komentar ya.